Hai anak-anak, jumpa lagi bersama saya Ibu Cita dalam pembelajaran fisika. Ya, kita masih berada di materi fluida statis dan pada kali ini kita akan membahas khusus tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, silakan anak-anak perhatikan gambar berikut. Di sini kita melihat gambar sebuah benda yang dicelupkan ke dalam air yang diisi penuh dalam suatu wadah. Nah, dan sini kita melihat air yang tumpah sebanding dengan berat benda yang dicelupkan. Hukum Archimedes dapat kita tuliskan ke dalam persamaan FA sama dengan WU dikurangi dengan WB. Atau FA sama dengan Rho A dikali VA dikali GA. Dengan FA itu adalah gaya ke atas atau yang disebut juga dengan gaya Archimedes. Kemudian WU itu adalah berat benda di udara yang dapat kita cari dengan cara massa jenis benda dikali volume benda dikali percepatan gravitasi yang dialami oleh benda. Kemudian WB itu adalah berat benda di dalam air. Rho A itu adalah massa jenis zat cair. VA volume zat cair yang dipindahkan oleh benda, dan Rho B itu adalah massa jenis benda, VB volume seluruh benda, dan G itu adalah percepatan gravitasi. Ketika kita memasukkan suatu benda ke dalam zat cair, maka akan ada beberapa keadaan yang dapat dialami oleh benda tersebut. Misalnya yang pertama, benda tersebut bisa saja tenggelam, yang kedua, benda tersebut bisa saja melayang, dan yang ketiga, benda tersebut juga bisa saja terapung. Untuk benda yang tenggelam, nah ini Ibu berikan contoh gambarnya ya. Nah, di sini kenapa suatu benda bisa tenggelam? Nah, itu ada syaratnya. Jadi, apabila berat benda itu lebih besar daripada gaya ke atasnya, maka benda tersebut dapat tenggelam. Atau bisa juga karena massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair tersebut. Dan tentunya volume benda itu sama dengan volume benda yang masuk ke dalam air. Nah, untuk benda yang melayang, nah ini Ibu berikan contoh gambarnya juga. Nah, di mana posisi benda melayang tersebut dan kenapa suatu benda dapat melayang? Nah, itu karena berat benda itu sama dengan gaya ke atasnya atau gaya Archimedesnya. Nah, kemudian massa jenis bendanya sama dengan massa jenis zat cair tersebut. Dan volume bendanya itu sama dengan volume benda yang masuk atau yang tercelup ke dalam air. Nah, kemudian untuk benda yang terapung, nah itu berarti bendanya ada di permukaan zat cair. Ini contoh gambarnya. Dan kenapa suatu benda itu dapat terapung? Nah, jadi itu disebabkan karena berat benda lebih kecil daripada gaya ke atasnya atau gaya Archimedesnya. Kemudian massa jenis bendanya itu lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis zat cairnya. Dan volume bendanya ini adalah sama dengan volume benda yang tercelup ke dalam air ditambah dengan volume benda yang muncul. Nah, jadi X itu adalah volume benda yang terapung di atas permukaan zat cair atau volume benda yang muncul di permukaan zat cair. Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu berikan sebuah contoh soal. Sepotong kayu terapung di atas permukaan air dengan 3/4 bagian muncul di permukaan air. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, maka massa jenis kayu adalah. Untuk dapat menjawab soal tersebut, yang harus kita lakukan pertama adalah menentukan volume benda yang tercelup ke dalam air. Nah, di sini untuk volume benda kita anggap saja VB. Dan volume benda yang tercelup sama dengan volume benda seluruhnya dikurangi dengan volume benda yang muncul di permukaan air.
Jadi volume benda yang tercelup di dalam air sama dengan volume benda dikurangi dengan 3/4 bagian dari volume benda tersebut. Sehingga di sini karena volume benda kita tuliskan 1, bisa juga kita tuliskan 4/4 VB dikurangi dengan 3/4 VB. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu volume benda yang tercelup adalah 1/4 VB. Nah, setelah kita mengetahui volume benda yang tercelup, maka kita dapat lanjutkan menentukan massa jenis benda dengan menggunakan hukum Archimedes. Di sini hukum Archimedes itu sesuai dengan bunyi hukum Archimedes bahwa berat benda sama dengan gaya ke atas yang dialami oleh benda tersebut. Nah, jadi massa jenis benda dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan volume benda sama dengan massa jenis air dikali percepatan gravitasi dikali dengan volume benda yang tercelup ke dalam air. Karena percepatan gravitasinya sama, maka percepatan gravitasi dapat kita coret sehingga massa jenis benda dikali dengan volume benda sama dengan 1 dikali 1/4 VB. Nah, jadi VB-nya juga bisa kita coret karena nilainya sama. Sehingga massa jenis bendanya 1 dikali 1/4 yaitu 1/4. Atau dapat kita tulis 0,25 gram per centimeter kubik. Atau kalau kita rubah ke dalam kilogram per meter kubik akan menjadi 250 kilogram per meter kubik. Anak-anak, apakah sudah mengerti? Kalau ada yang belum mengerti, nanti bisa ditanyakan langsung kepada Ibu ya. Bisa lewat WA atau bisa juga menuliskan di Google Classroom. Nah, untuk mengetahui apakah kalian benar-benar sudah mengerti apa belum, nah kita bisa coba latihan soal berikut. Di sini Ibu memberikan 2 latihan soal. Itu yang pertama, di dalam bak yang berisi air terdapat balok kayu yang terapung. Volume kayu yang muncul di atas permukaan air adalah 100 cm3 dan massa jenis balok itu adalah 0,75 gram per cm3. Jika massa jenis air itu adalah 1 gram per cm3 dan percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan massa balok kayu tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, kapal selam merupakan salah satu alat transportasi air yang cara kerjanya menggunakan hukum Archimedes. Nah, coba sekarang kalian jelaskan cara kerja kapal selam agar dapat tenggelam dan terapung di dalam air. Oke, silakan anak-anak jawab soal tersebut. Kemudian kalian tuliskan jawabannya di kertas lampiran. Lalu kalian foto dan kirim ke forum jawaban. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian dapat mengerjakan semuanya dengan baik dan kalian Ibu harapkan selalu ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan selamat mengerjakan.